Assalamualaikum. Rumahnya ini toh. Waalaikumsalam. Aduh. Loh, aku harus caci. Oh, dijemput saya. Sejak kapan teman kenal aku? Nggak tahu. Aku balik lagi. Sehat. Hei, siap. Di rumahnya ini. Rumah. Loh, ini rumah Pak Yai. Ini rumah yang dengan ini. Loh, emang seberapa istrinya? Satu. Kang Deddy. Rumahnya ini ya. Ini aja rumahnya. Itu ada merah putih selalu ada. Nggak pernah saya lepas. Baru datang Kang Deddy, lalu tak sirami. Biasanya ini Kang Deddy yang dimaksud tuh Kang Deddy. Mana tuh? Jadi tahu ya. Ini tanah saya. Iya. Tanah istri saya, bukan saya. Ini batasnya. Terus ini, Pak. Oh, lihat Pak, lihat. Ini batasnya. Iya. Nih, terus ini. Ini batasnya. Ini ada Profesor Doktor. Saya ini maaf, jangan Kocak. maaf, jangan ganggu ini. Wah, ini baru seru nih. Kang Deddy Mulyadi melakukan kunjungan balik ke rumah Yai Mim. Wow. Kita lihat terus ya guys. Hidayat, takmir masjid, bendahara RT. Dialah yang ngusir saya sambil marah-marah. Walah. Ya. Kalau Tapi kayak ini. kalau dengan Mbak Suara sudah selesai. Udah, alhamdulillah. Dengan Pak Sofyan sudah selesai. Tadi pagi-pagi aku minta maaf. Pak Sofyan, sahabatku, saudaraku yang selalu the king of kong. Iya, Saya nyebutnya begini, the king of kong, konglomerat. Yang belum selesai dengan siapa? Nggak Hidup ini ada. harus selesai dengan siapa? Tidak ada, nggak kenal saya dengan ini. Enggak, ini siapa lagi? Pak Wahyu ya? Nah ini Pak Wahyu ini yang ngusir saya. Ya ini yang ngusir saya. Alhamdulillah. Dia yang menyalahkan saya bahwa Anda mengalami kesalahan fatal karena tidak punya KTP sini. Nih orangnya, betul ya? Pak Wahyu? Saya menyarankan Anda untuk segera mengurus surat pindah. Tapi kenapa ketika diurus nggak ditandatangani oleh RT sampean? Yes. Monggo lah, karena baru Nanti komunikasi Anda. sekarang tanda tanganin aja apa susahnya? Nggak akan, aku sudah nggak boleh pindah sini. KTP saya Karangbesuki, rumah saya di sini. Ini saya jual. Oh, mau dijual. Ya, ini saya jual. Siapa yang membeli? Aku mau pindah ke Brojan Cafe. Mau tak bikin apa? Rumah filsafat tasawuf. Alhamdulillah. Deddy Mulyadi. Wah, ampun. Loh. Ya ampun. Iya toh nggak apa loh. Kang Deddy itu dicintai orang Dicintai oleh kaum wanita tua. Jawa Timur. Tapi tidak dicintai oleh yang muda. Nah, Kang beda Deddy- sama Pak Yai, sama yang muda dicintai. Kang Deddy ini istrinya banyak, istrinya rakyat, orang-orang miskin, orang-orang apa? Papa itu miskin. Jadi rumahnya ini toh. Ini kalau Rumahnya belum bagus. selesai, ayo masuk. Bagus. Belum selesai. Ayo. Belum selesai. Rumahnya ini toh. Tahu nggak guys? Yang bikin saya salut, keren serangan balik Yai Mim ini ya kan. Ini baru yang namanya serangan balik mematikan. Kita tunjukkan. Ini itu. Wayang. Wayang. Ini Kang Deddy ini siapa ini? Ini siapa? Ini Arema Kerang alam. Bersatu dengan ini sama ini. Oh iya. Nah, ini gini. Iya. Kodok ngarek nang pinggir kali, Mas ya wis tuwek ora mari. Ayah. Ya. Mana bro? Fotonya bro. Ya. Aku taruh. Ini masih tanah Pak Yai yang kosong ini. Bukan, ini Kang Deddy ya. Itu yang aku Tanah yang kosong itu tanah siapa? bukan gini, aku sholat tahajud di situ, sholat istikharah di situ. Kenapa? Oleh yang punya namanya Pak Bayu dan Pak Umar ditawarkan ke saya untuk dibeli. Tak istikharah, sholat dan pengukuran. Selesai sholat, sajadah saya dibakar oleh Pak RW, dibakar oleh Pak Sofyan, dibakar oleh Pak RT, dibakar oleh Pak Yono. Mohon maaf ya, mohon. Yang penting hati kita tidak boleh terbakar. Salaman Pak RW, Salaman, wah maaf ya, maaf. Sekarang udah salaman. Kabar terbaru, RT dan RW setempat diusir oleh warganya sendiri karena dianggap tidak mampu menjaga netralitas dalam menyikapi kasus ini. Lebih mengejutkan lagi, Ibarat kata timnya Sahara dan kawan-kawan ini, dia yang menggali sumur, dia dan kawan-kawannya yang akan masuk ke dalam galian sumur tersebut. Wow.
alias senjata makan tuan. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. RT dan RW diusir warga. Ketegangan di tingkat lokal semakin memanas. Warga menilai RT dan RW setempat gagal menjaga kondusivitas lingkungan setelah kasus fitnah Nurul Sahara menyeret nama Yaimim. Alih-alih bersikap adil, RT dan RW dituding justru cenderung memihak Sahara. Hal inilah yang memicu kemarahan massa. Dalam sebuah musyawarah kampung, warga akhirnya sepakat meminta RT dan RW mengundurkan diri. Bahkan sebagian warga terang-terangan mengusir mereka karena dianggap tidak lagi bisa dipercaya. RT dan RW itu mestinya jadi penengah, tapi kenyataannya malah diam atau condong ke satu pihak. Warga marah karena nama Pak Yaimim jelas-jelas difitnah, tapi mereka seolah tutup mata, ujar salah seorang tokoh masyarakat. Momen pengusiran ini viral di media sosial. Banyak netizen berkomentar bahwa kejadian ini menjadi bukti betapa masyarakat sudah tidak ingin lagi dipimpin oleh figur yang tidak berpihak pada kebenaran. PM Malaysia ikut turun tangan. Kasus ini ternyata bergema hingga ke luar negeri. Sumber yang dekat dengan keluarga Yaimim menyebutkan bahwa Perdana Menteri Malaysia mengirimkan sepucuk surat khusus kepada Yaimim. Surat itu berisi dukungan moral dan apresiasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Seperti biasa, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep. Dan jumpa lagi kita di program podcast Adam Jeep Speak Up. Siapapun punya hak prerogatif untuk berbicara ya guys ya. Di konten kali ini kita masih membahas tentang Yaimim versus Sahara CS. Wah, alhamdulillah ya guys. Saya jujur luar biasa nih Bapak Aing. Bapak Aing itu jiwa sosialnya tinggi. Kepekaan empatinya sangat peka. Ngelihat Yaimim merasa tertekan, dihina melalui jejaring sosial, dipermalukan. Aduh. Luar biasa akademi ini, beliau ikut andil masuk ke dalam permasalahan mereka untuk bukan pro sono pro sini, tapi pingin meng-cross check kebenarannya, memberikan wejangan-wejangan yang terbaik untuk menjadikan sebuah kerukunan lagi ya. Hingga KDM berkunjung balik datang ke rumah Yaimim ya. Keren gak tuh Bapak Aing? Bayangkan loh, Yaimim ini kan bukan warga Jabar ya, tapi Bapak Aing KDM ini saking peduli dan rasa empatinya yang begitu peka, hingga beliau pun mau meluangkan waktu untuk masuk ke dalam permasalahan Yaimim dengan Sahara ini kan. Nah, bukan untuk ikut campur atau memperkeruh, bukan, tapi untuk menjadi penengah, untuk melihat bahwa ini emang harus rukun, ayolah harus berdamai, ayolah selesaikan dengan baik-baik agar menjadi kerukunan lagi seperti semula. Dan di sini yang saya miris adalah para aparatur negara terkecil. RT RW ini adalah bagian dari pemerintahan terkecil, di mana harusnya menjunjung tinggi netralitas. Aduh, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya sebagai penonton melihatnya, Pak RT dan Pak RW ini tidak cerdas. Dia mudah terhasut, mudah diolah oleh orang-orang yang belum tentu dia melakukan sebuah kebenaran. Kebenaran maupun secara sisi sosial ataupun kebenaran menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Akhirnya RT dan RW ini kebawa ke sebuah lingkaran bola api yang siap membakarnya. Sekarang Yaimim bersama advokatnya udah melaporkan. Dan banyak sekali pasal berlapis yang akan menjerat orang-orang yang persekusi Yaimim. Banyak nih yang persekusi ini di sini. Dari mulai ada Sahara, suaminya, RT, RW, dan teman-temannya. Pokoknya yang terlibat. Menurut hukum yang terlibat nanti poinnya sama. Dan dengan sengaja dong ya kan. Lihat dong ada sejadah dibakar. Itu kan simbol keagamaan. Nggak boleh itu. Belum lagi di sini banyak sekali nanti yang dihantamnya jeratan undang-undang ITE. Ngeri nggak? Yang memakai jaringan digital dan transaksi elektronik. Aduh, banyak banget pencemaran nama baik. Wah, ngeri nih kalau udah pasal berlapis. Di sini saya menyikapi
Ketegasan Yaimim bagus tadi di depan KDM. Keren, acungkan jempol buat Yaimim. Berani menunjuk siapa yang membakar sejadah, siapa yang mengusir Yaimim dari tempat itu, dari kampung itu harus terusir. Ingat ya, buat Pak RT, Pak RW, walaupun Anda bagian dari sistem pergerakan sebuah pemerintahan terkecil di sebuah provinsi, tidak semudah itu Anda mengusir orang. Ingat, tidak semudah itu Anda mengusir orang, apalagi dengan alasan-alasan yang tidak make sense. Apalagi dengan alasan-alasan yang penuh dengan pencucian otak, penghasutan, persekusi. Harusnya Anda lebih bijak. Dan ini berlaku ya buat RT, buat RW seluruh Indonesia. Ingatkan, jangan coba-coba Anda tidak netral dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan terkecil di bawah Kades dan di bawah lurah ya, seperti itu. Ingat, RT maupun RW, belajarlah netral. Junjung tinggi netralitas. Jangan mudah dipengaruhi, jangan mudah dihasut, apalagi diasah yang akhirnya nanti hingga mengerucut menjadi sebuah kebencian untuk individu ataupun golongan, yang akhirnya telah terjadi persekusi. Dan siap-siap Anda akan duduk manis dalam waktu yang panjang di Hotel Prodeo kalau nanti menurut hukum telah terjadi adegan tindak pidana menurut pasal yang berlaku. Ngeri kan? Makanya jangan suka ikut campur urusan orang. Kalau kita jadi RT, kalau kita jadi RW, jadilah sosok yang bijak, netral, tidak pro sono, tidak pro sini. Sekarang Yaimim udah mulai melaporkan ke polisi. Nggak bisa tidur kan? Nggak bisa makan kan? Nah, ya. Dan ini buat pelajaran seluruh RT maupun RW di Indonesia. Pokoknya aparatur negara. Ya. Hati-hati, kita negara hukum. Nah, YouTube balik semua, kita lanjut yuk. Ternyata Yaimim ini bukan orang sembarangan. Hingga seorang Perdana Menteri Malaysia pun ikut memberikan support, dukungannya langsung by call. Keren nggak? Kita lihat yuk statement dari Yaimim komunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia. Kabar terbaru, RT dan RW setempat diusir oleh warganya sendiri karena dianggap tidak mampu menjaga netralitas dalam menyikapi kasus ini. Lebih mengejutkan lagi, beredar informasi bahwa Perdana Menteri Malaysia sampai ikut menyurati Yaimim sebagai bentuk simpati dan dukungan moral. Tak hanya itu, terbongkar pula fakta mengejutkan lain. Yaimim ternyata bukan orang sembarangan. Dari garis keluarganya, ia masih memiliki silsilah keturunan dengan Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang sangat dihormati dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. RT dan RW diusir warga. Ketegangan di tingkat lokal semakin memanas. Warga menilai RT dan RW setempat gagal menjaga kondusivitas lingkungan setelah kasus fitnah Nurul Sahara menyeret nama Yaimim. Alih-alih bersikap adil, RT dan RW dituding justru cenderung memihak Sahara. Hal inilah yang memicu kemarahan massa. Dalam sebuah musyawarah kampung, warga akhirnya sepakat meminta RT dan RW mengundurkan diri. Bahkan sebagian warga terang-terangan mengusir mereka karena dianggap tidak lagi bisa dipercaya. RT dan RW itu mestinya jadi penengah, tapi kenyataannya malah diam atau condong ke satu pihak. Warga marah karena nama Pak Yaimim jelas-jelas difitnah, tapi mereka seolah tutup mata, ujar salah seorang tokoh masyarakat. Momen pengusiran ini viral di media sosial. Banyak netizen berkomentar bahwa kejadian ini menjadi bukti betapa masyarakat sudah tidak ingin lagi dipimpin oleh figur yang tidak berpihak pada kebenaran. PM Malaysia ikut turun tangan. Kasus ini ternyata bergema hingga ke luar negeri. Sumber yang dekat dengan keluarga Yaimim menyebutkan bahwa Perdana Menteri Malaysia mengirimkan sepucuk surat khusus kepada Yaimim. Surat itu berisi dukungan moral dan apresiasi atas kesabaran Yaimim menghadapi fitnah yang menimpanya. Meski isi lengkap surat tidak dibuka ke publik, kabar ini menambah legitimasi bahwa Yaimim adalah sosok yang memiliki jaringan dan dihormati bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat internasional. Keterlibatan tokoh besar sekelas PM Malaysia membuat kasus ini makin menyita perhatian. Media sosial ramai dengan spekulasi, mengapa seorang dosen UIN Malang sampai bisa mendapat perhatian dari pemimpin negara tetangga. Saya ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim.
Ya Imim, ente pindah sini aja sama saya. Maaf, saya cinta Indonesia, tapi saya akan minta suaka politik ke Australia atas pengusiran ini, supaya nanti rodok rame lah Pak pertandingannya. Pak Wali monggo Pak, jenengan jadi sebagai madas menjenengan, ayo berhadapan dengan Arema. Siap. Genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian atas dugaan apa? Nggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan, alias saya juga menabuh perang, genderang perang, dengan menunjuk panglima perang, yaitu siapa namanya ini? Agustian Anggi Siagian. Kalau Anda sudah memukul genderang perang, Anda harus maju terus, tidak boleh ada gencatan senjata, tidak boleh ada mediasi. Nah, Pak Wali, Pak Wahyu, Pak Lurah, tolong menjadi penonton yang baik. Tambah lagi dengan pembakaran sajadah saya. Yang membakar siapa? Ditunjukkan oleh auditor Irjen Kemenak. Gambarnya itu di situ ada Pak Sopyan, ada ini banyak. Padahal sajadah itu sajadah istri saya tak suruh beli di Emir Muhammad limited Mbak. Iya hanya diproduk 12 Ini barang. baru keren nih, lihat dong, Yaimi mulai tegas dan bernyali saat ini. Ingat guys, jangan remehkan orang yang diem, jangan remehkan orang yang mengalah. Karena mereka bukan bodoh, mereka bukan tidak mampu, tapi mereka jelas satu langkah lebih cerdas dari orang yang sok jago, sok hebat, sok otoriter, wah sok persekusi dan segala macam. Kita lihat serangan balik dari Yaimim. Dia langsung menyebutkan kalau genderang perang sudah ditabuh, maka tidak ada damai. Kan ngeri. Apalagi udah masuk ke jalur hukum, betul nggak? Keren nih. Perdana Menteri Malaysia aja, kita lihat lagi ya. Menghargai kamu, tapi kamu tak menghargai aku ngomonganmu. Video bilang lo, ini kiai dari ini, tapi nggak sopan nengarai itu. Yo, maaf. Tapi mu jelek gak ada flash. Dosa tak lakoni, tapi mata ini konak aku ani aku. Coba sekarang. Tadi sama orang. Bakar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Oke guys, kita lihat tadi ya, luar biasa. Yaimim ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, ditawarkan mau hijrah nggak ke Malaysia. Masalah visa, masalah paspor, ataupun masalah izin tinggal di Malaysia udah pasti aman dong, ya kan? Seperti itu. Dan di sini saya menyarankan buat saudara-saudaraku dimanapun berada, makanya kalau kita bersosial, jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Apalagi orang lain mempengaruhi kita untuk membenci, untuk mempersekusinya. Hati-hati. Apabila sekali kita terpengaruh tanpa melihat data, fakta, realita hitam dan putih, apalagi kita awam tentang hukum, maka kalian itu udah dijerumuskan orang yang katanya itu teman, yang katanya itu sahabat, ataupun yang kita kenal. Bener nggak? Banyak sekali kejadian kasus hukum nih guys, dikala dia mempersekusi orang, dia berkomplot, dia dengan solidnya, dia dengan bersatunya, menggibah, menjelekan tetangganya, orang lain, ataupun siapapun yang kita kenal. Itu di saat itu. Tapi ingat, setelah kasusnya dibawa ke ranah kepolisian, maka di situ pun mereka menjadi pecahan-pecahan kecil. Mereka menjadi musuh, saling tuduh, saling menjelekan, dia yang ngajak, dia yang hasut, dia yang anu, bla bla bla. Akhirnya di saat digelar berkas perkara di kepolisian, hanya satu kesempatan mereka, membela diri masing-masing. Ingat itu.
Nggak ada lagi yang namanya solid, nggak ada lagi yang namanya sumpah dan janji kita saling melindungi, kita saling menjaga, kita saling support. Nah, nggak ada, nggak ada. Nggak ada kalau udah di ranah kepolisian. Yang ada saling tunjuk, saling menyalahkan. Dia yang ngajak, dia yang hasut, dia yang menjebak. Wah, banyak nanti kasusnya. Saya berbicara ini kita lihat dari kasus Yaimim versus Sahara. Ada RT yang dihasut, dilaporkan oleh ini, minta tolonglah bantuan RT, bantuan RW, hingga laporan ke RT ke RW udah terjadi, terpengaruhlah mereka menjadi sebuah ikatan, satu golongan kecil untuk membenci, untuk mempersekusi Yaimim dan istrinya. Diawali dari brainwash, hasutan kecil yang akhirnya RT dan RW tersebut karena dia tidak punya prinsip dan pedoman, karena dia bodoh, karena dia tidak pintar, dia terpengaruh, melibatkan orang lain banyak. Akhirnya sekarang banyak yang terancam jeratan pidana yang siap dipenjara gara-gara kasus Yaimim dengan Sahara ini. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, di saat kita bersosial dimanapun, hati-hati. Prinsip hidup simpel. Jangan pernah mengusik orang, membenci orang yang orang tersebut pun tidak merugikan kita, tidak mengusik kita, tidak mengganggu kita, dan tidak melanggar hukum. Ingat prinsip hidup gitu. Kan banyak sebuah lingkungan itu. Yang tadinya si A ini nggak benci sama si B, gara-gara dihasut oleh si C, tiba-tiba si B ini benci sama si A. Gara-gara dihasut oleh si D, akhirnya si B ini benci sama si A. Begitupun sebaliknya. Padahal belum tentu fakta data hitam putihnya mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya sering terjadi masuk ke lingkaran bola api, yang bola api itu makin membesar hingga meledak seperti bom waktu. Ketariklah ke kasus ranah hukum. Ada jeratan pidana. Akhirnya mereka pecah. Yang tadinya tim yang solid, yang tadinya saling bahu-membahu, saling memberikan power, dukungan, dan kekuatan. Itu pada saat terjadi persekusinya. Tapi di saat sudah masuk ke meja berkas perkara kepolisian, bubar semuanya. Yang ada saling membela diri, saling menunjuk, dan detik itu, menit itu mereka berbalik menjadi saling bermusuhan. Gara-gara lu gua ke bawah-bawah, gara-gara lu gua ke bawah-bawah nih, jadi gua jadi tersangka. Ingat ya, dalam kasus pidana jangan bangga dulu menjadi saksi, karena tidak kemungkinan kasus hukum berkembang, analisa kepolisian berkembang dari saksi menjadi tersangka. Hati-hati itu. Makanya hidup itu harus cerdas, jangan ngikutin hanya ego dan emosi sesaat. Betul nggak? Banyak sekali kasus pidana di kepolisian yang awalnya jadi saksi, yang awalnya hanya dimintai keterangan, ternyata analisa kepolisian setelah melalui serangkaian tes, fakta, data, informasi, setelah dikumpulin semua, berubahlah dari status saksi menjadi tersangka. Kalau udah jadi tersangka kan nangis rata-rata. Nangis lah, nggak ada lagi. Siapa sih orang yang mau dipenjara, betul nggak? Ayo kita belajar dari kasus Yaimim dan Sahara. Ingat, kalau bukan urusan kita, kalau bukan itu berhubungan dengan kita, jangan terpengaruh oleh orang lain. Karena tidak kemungkinan orang lain itu lagi membuat jalan kita untuk masuk ke jeratan hukum pidana. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, kita lanjut lagi nih guys ya. Luar biasa keren Yaimim. Ingat, Yaimim ini ahli ibadah, orang soleh. Aduh, apalagi ada adegan udah membakar sejadah dan segala macam. Ngeri. Yuk, kita lihat lagi lanjut alkisahnya. Gimana perkembangan kasus hukum antara Yaimim versus Sahara. Kita lihat. Kalau strategi sudah kita siapkan. Dan saya menikmati irama dari pertarungan hukum hari ini ya, saya sangat menikmati kok, saya nyewantai. Jadi saya sangat menikmati. Ya kemarin saya baru keluarkan 1 peluru masih ada peluru yang menurut saya berbicara undang-undang ITE aja, baru saya tembakan ke Sahara. Ini persiapan peluru yang selanjutnya di minggu depan kita luncurkan kepada teman-temannya Sahara yang ingin melakukan
persekusi kepada klien saya. Ini minggu depan kita luncurkan. Berarti akan membalik laporkan atau seperti apa, Bang? Enggak, kita yang kemarin kan baru Undang-undang ITE. hukumnya yang kita laporkan Sahara. Ini ada lain. Oh, yang lainnya. Aktor yang lain ini yang kemarin ikut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum kepada klien saya, ini persekusinya itu sudah parah itu. Oke. Bang, tapi Yaimin sendiri responnya mungkin seperti apa, Bang? Mengingat ya kemarin kan Yaimin juga bilang katanya ya proses hukum tetap berlanjut gitu. Dan ini akan dilaporkan lagi, mungkin sudah ada obrolan itu kah, Bang, sama Yaimin sendiri? Terkait dengan jalur hukum, dari klien saya itu memasrahkan kepada saya, entah saya mau melakukan tindakan hukum apa, tapi saya tetap berkoordinasi dengan dia. Gitu. Jadi Pak Kiai ini dia memaafkan, tapi tidak melupakan. Jadi memaafkan tapi tidak melupakan. Jadi untuk itu, karena ini ada serangkaian tindakan yang itu sudah bertentangan dengan hukum di Indonesia, kita harus menegakkan. Gitu. Nanti akan saya sampaikan, ada catatannya pada saya. Siapa saja yang layak untuk dilaporkan. Besok saya nyusul. Terus kemudian, banyak ini. Di antaranya Robert atau Faiz. Robert atau Faiz. Kemudian Pak Mujani. Ini justru sumber utamanya. Yang pertama, meletupan fitnah besar ini adalah Mujani dan istri. Dia adalah guru Min Jalan Bandung. Ini supaya dilaporkan, nanti biar dipelajari. Pak Mujani, kemudian siapa lagi? Banyak pokoknya, banyak. Hampir seluruh lah ya. Hampir seluruhnya itu saya kira layak. Terus Pak. Tuh kan, apa yang saya bilang, ngeri. Makanya jangan suka ikut campur. Jangan terpengaruh oleh yang katanya ini teman dekat, ini sahabat kita, ini sohib kita, ini soulmate kita. Ingat, apabila kita terpengaruh, jangan-jangan teman kita itu lagi mengajak kita ke arah yang akan masuk ke jurang kesengsaraan. Kita terjerat kasus hukum, kita dipidana, kita dipenjara. Tuh, lihat ancaman dari advokatnya tadi Yaimin. Banyak nanti yang bakal dijerat yang sudah berbondong-bondong berkolaborasi membuat sebuah kelompok yang solid untuk mempersekusi Yaimin. Tuh, hati-hati tuh, ya kan? Kita itu bersosial harus cerdas. Banyak sekali kita bergaul di circle sosial kita karena kita bodoh, wawasan kita mentok, kita tidak ngerti hukum, akhirnya kita terjerumuskan oleh kawan kita sendiri, oleh teman kita sendiri karena kita menjolimi orang lain. Pakai akal sehat. Tuh kasihan nih, RT mau terjerat pidana, RW-nya belum tetangga yang lain. Pokoknya satu kelompok Sahara dan timnya siap-siap masuk pidana, siap-siap masuk penjara, dijerat oleh hukum. Yang nanti apabila terbukti menurut pasal dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini lagi ditelusuri nih oleh pengacara dan pihak kepolisian. Oke, itu ya tadi ya guys, kasus dari Yaimin versus Sahara. Yuk kita jadikan contoh bahwa kita jangan mudah terpengaruhi, jangan mudah diprovokasi, apalagi kita jadi RT, jadi RW, atau aparatur negara lainnya. Harus menjaga dan menjunjung tinggi netralitas. Apabila kita tidak ingin berakhir di balik jeruji besi.